Pademangan ini hari ini sangat-sangat excited untuk beribadah. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi Bapak Ibu saudara saya. Semoga kita semua bangkit berdiri. Saya percaya kita semua di sini sangat-sangat haus dan lapar dan ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama terlebih dahulu berdoa persiapaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, Kau telah mengatakan kami Tuhan dalam waktu seminggu sepekan Tuhan. Engkau yang menyertai dalam kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan buat hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami akan beribadah Tuhan Yesus. Bawa Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami hanya butuh hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Turun atas kami semua Tuhan. Untuk YL Singer, imam musik-Mu Tuhan Yesus. Kau curahkan pada kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapak. Sehingga Kau menuntun Tuhan dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan dilayakan, diperkenankan Tuhan membawa syukur kepada Kau ya Bapak. Biarlah Tuhan kami minta kekudusan-Mu melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Kau menguduskan, menyucikan Tuhan Yesus. Sehingga harum dari sorga Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu menaungi ibadah kami Bapak. Urapi Tuhan juga buat hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Robi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berikan hikmat-Mu, kuasa-Mu, kewahyuan-Mu. Engkau menyingkapkan, Engkau membukakan lebih lagi Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan yang akan menaburkan akan kepada setiap umat-Mu, setiap jemaat kami Tuhan Yesus. Sehingga firman-Mu Tuhan Yesus yang akan menegur, yang mendidik kami Tuhan Yesus. Sehingga kami diubahkan, sehingga kami Tuhan Yesus lebih mengerti untuk firman-Mu ya Bapak. Mari Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Robi ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau beracara di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami, sehingga kami mengalami perubahan, mengalami berkat, mujizat oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat kembali sidang kami, untuk kedua kali kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati untuk Pastor Niko Tuhan, beserta dua wakil kami Tuhan. Memberikan Tuhan hikmat-Mu juga Tuhan, dengan visi misi lebih lagi Tuhan atas gembala sidang kami Tuhan. Buat Pastor Niko Tuhan Yesus, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan sebagai messenger Pentakos yang ketiga ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Pentakos Tuhan bercurahan kuasa Roh Kudus lebih dahsyat lagi Tuhan, dengan berkarya dengan api Pentakos, sehingga melawat Tuhan untuk seluruh atas bangsa-bangsa maupun di lokal ini ya Bapak. Mari Tuhan berkarya dengan api Pentakos Tuhan, boleh mengerti Tuhan maksud dan tujuan Tuhan Yesus untuk mengakhiri Tuhan Pentakos yang ketiga ini Bapak. Berkati Tuhan, satukan Tuhan untuk keunitian Tuhan, kesatuan hati untuk kedua wakil kami yang selalu menopang atas gembala sidang kami ya Bapak. Sehingga Tuhan terwujudnya Tuhan penuaian beribu-ribu laksana akan terjadi, transformasi akan terjadi Tuhan Yesus untuk gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, berkati juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, buat Pastor Weliar Cikampat Tuhan, beserta Ibu Gembala, seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Kau berkati Tuhan. Kau yang murah juga akan buat Pastor Weliar Tuhan, untuk membawa gereja-Mu Tuhan di dalam pembala Cikampat Tuhan Yesus. Kami akan percaya Tuhan, lawatan-Mu juga akan terjadi, jiwa-jiwa Tuhan akan terjadi Tuhan, dengan api Pentakos Tuhan melawat seluruh cabang-cabang, sehingga Tuhan memenuhi target 30 cabang pengembaraan Cikampat ya Bapak. Mereka melihat kemuliaan-Mu Tuhan dengan api Pentakos, sehingga jiwa-jiwa dimenangkan ya Bapak. Berkati Tuhan Yesus, berkati seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapak dalam pengembaraan Cikampat ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan sebagai gembala kami. Kami kasih Tuhan juga beri Pademangan buat Pastor Hengki beserta Ibu Gembala kami Tuhan. Pakai juga Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan. Mari Tuhan Kau juga Tuhan Kau menuntun yang menyertai hamba-Mu Tuhan Yesus. Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan sebagai leadership kami Tuhan, untuk membawa gereja kami Tuhan. Kami Pademangan Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk penuaian kami Tuhan. 5.000 jiwa Tuhan boleh terjadi dengan visi misi-Mu Tuhan Yesus. Boleh kami mentargetkan Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan setiap bulan akan penuh dengan 50 jiwa Tuhan, dengan iman kepercayaan kami Tuhan. Pademangan penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Berkati ya Bapak, berkati juga Tuhan untuk seluruh aspek kehidupan
luar negeri maupun di dalam negeri Tuhan. Engkau yang menuntun, yang menyertai Tuhan di dalam kehidupan ya Bapak. Engkau yang menjaga ya Tuhan. Engkau yang melindungi setiap anak-anak ya Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan Kau tuntun untuk bangsa kami dengan tiang api dan awan-Mu Tuhan Yesus, untuk menuju Indonesia emas, Indonesia unggul Tuhan, Indonesia yang adil, yang beradab Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami ya Bapak. Biarlah Tuhan untuk masa-masa terakhir Tuhan, untuk masa pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf dan seluruh menteri itu, biarlah suatu landing yang beradab, suatu landing yang berkenegarawan Tuhan atas kepimpinan bangsa kami ya Bapak selama 10 tahun Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami telah Kau tuntun Tuhan Yesus atas Presiden untuk Jokowi dan menteri-menteri Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati, Tuhan juga memberkati atas kepemimpinan yang baru, memberkati Prabowo Gibran ya Bapak. Kami percaya Kau yang menuntun, yang menyertai Tuhan untuk bangsa kami buat yang ke depan ya Bapak. Kau yang pilih Tuhan untuk menteri, seluruh DPR, gubernur, wali kota, semua yang terbaik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami wujudkan Tuhan untuk ke depan. Ada rancangan yang terbesar, ada rencana yang terbaik buat bangsa kami Bapak, sehingga bangsa kami mengalami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa umat kesayangan-Mu, untuk Israel Tuhan, di mana bangsa umat kesayangan-Mu Tuhan dalam melanda kekacauan Tuhan, dalam peperangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan meluputkan, Engkau yang akan berada Tuhan di bangsa umat kesayangan-Mu. Engkau akan membela atas bangsa umat kesayangan-Mu ya Bapak. Engkau menjaga dan melindungi ya Bapak. Kami percaya Engkau yang akan Tuhan menuntun bangsa-Mu ya Bapak, sehingga Tuhan bangsa Israel Tuhan untuk hari ke depan Tuhan Yesus yang Kau janjikan penuh dengan rancangan damai, sejahtera dan sukacita yang Kau berikan ya Bapak. Biarlah kehendak-Mu terjadi, penggenapan-Mu terjadi untuk bangsa Israel Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara Everyone of Asia Tuhan, untuk tanggal 3 sampai 6 Juli ya Bapak. Kami sangat percaya Kau siapkan Tuhan, Engkau yang akan melaksanakan yang baik Tuhan Yesus, acara-acara Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Kau yang berikan kesehatan Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan, urapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Tuhan di dalam acara Tuhan Yesus api Pentakos yang ketiga Tuhan tercurah lebih dahsyat lagi, berkarya Tuhan untuk melawan setiap anak-anak muda Tuhan yang Kau membangkitkan sebagai Yeremia Tuhan Yesus. Yeremia anak muda-muda Tuhan yang bangkit Tuhan Yesus, yang takut akan Kau ya Bapak. Mari Tuhan Yesus kerjakan Tuhan, lindungi dengan seluruh keamanan yang baik, dengan cuaca yang baik. Acara Everyone Asia akan Kau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bila kami semua Tuhan umat-Mu Tuhan dalam ibadah kami Tuhan Yesus, biar kami akan fokus Tuhan tertuju pada Kau untuk lebih lagi dekat, lebih lagi Tuhan mengasihi Kau Tuhan dalam ibadah kami Tuhan Yesus, sehingga kami berkenan dan diperkenankan oleh kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita memuji Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh baik, Kau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami bawa hidup
persembahan bagi-Mu. Kami mau menghampiri tahta kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu.
Haleluya Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita sangat baik, amin. Saya ingin kita semuanya dalam segala hal Bapak Ibu, dalam keadaan baik, dalam keadaan kita terpuruk, kecewa sekalipun kepada manusia, kita tetap ikut Yesus, amin. Karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Haleluya. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Boleh ya, karena Tuhan Yesus baik. Sama-sama kita mau berikan syukur kita bagi Tuhan Yesus. Sama-sama. Jangan berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu bagi amatmu bagiku. Hari berganti hari,
kita datang menghadiri acara kita, kita pasti berdiri dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Presiden. Buat Tuhan Yesus, buat duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan VOP dari multimedia Bapak Ibu Saudara. Shalom saudara, Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI sebagai bagian dari tubuh Kristus selain menerima pengakuan iman Nisea dan pengakuan iman Rasuli, Sinode GBI juga memiliki pengakuan iman sendiri. Pengakuan iman GBI terdiri dari 12 butir pengakuan yang merupakan ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI yang bernafaskan Pentakostal. Adapun pengakuan iman GBI versi ringkas adalah sebagai berikut. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Aku percaya bahwa Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Aku percaya bahwa manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Aku percaya bahwa bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Aku percaya bahwa gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Dari setiap butir pengakuan iman GBI versi ringkas tadi, kita dapat melihat nafas Pentakostal yang kental, yaitu melalui poin bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman GBI versi lengkap, perumusan perihal baptisan Roh Kudus tertulis di butir ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lidah sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Butir-butir pengakuan iman GBI menunjukkan dengan jelas bukan saja penegasan tentang Tritunggal, tetapi juga karya dari pribadi Allah Tritunggal. Salah satunya adalah karya Allah Roh Kudus, yaitu mengenai baptisan Roh Kudus. Perlu diingat bahwa baptisan Roh Kudus yang tertera di dalam pengakuan iman GBI bukanlah satu peristiwa yang sama dengan pertobatan dan penyatuan orang yang bertobat ke dalam tubuh Kristus. Baptisan Roh Kudus sesungguhnya dimaksudkan untuk memberdayakan orang percaya di dalam sebuah pelayanan dan memberi kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan akibat pelayanan yang dilakukannya. Kita dapat melihat hal ini dalam diri Rasul Petrus, seorang pengecut yang menjadi berani bersaksi apapun akibatnya. Atau Rasul Paulus, seorang penganiaya yang menjadi teraniaya karena pelayanannya. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa baptisan Roh Kudus sangat penting untuk membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Tentu, hal ini sangat berkaitan dengan penyelesaian amanat agung di akhir zaman ini, di mana kesaksian kita adalah sebuah bentuk penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Pengakuan iman Nisea menyatakan hal yang penting mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Pengakuan iman Rasuli pun menyatakan hal yang senada mengenai Roh Kudus, yaitu aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Penempatan Roh Kudus sebagai pribadi yang setara dengan Bapa dan Yesus Kristus tampak dengan kata-kata aku percaya kepada yang mendahului Roh Kudus. Kata-kata yang sama juga tampak kepada Bapa dan Yesus Kristus. Ini menyiratkan bahwa pengagungan dan penyembahan orang-orang yang telah dikuduskan oleh Allah kepada Roh Kudus adalah sama sebagaimana kepada Bapa dan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Pandangan ini sesuai dengan prinsip Pentakostal seperti yang telah kita bahas sebelumnya.
Dari penjelasan tadi, maka kita dapat menarik sebuah benang merah bahwa pengakuan iman GBI memiliki keterkaitan erat dengan pengakuan iman Nisea dan Rasuli, di mana pengakuan tentang Allah Tritunggal pun dijabarkan disertai dengan nafas Pentakosta. Jadi, sangatlah penting bagi jemaat GBI untuk memahami pengakuan iman ini, yaitu sebagai ringkasan pokok-pokok kepercayaan dan pengajaran GBI dan identitas yang unik bagi setiap insan GBI. Memahami pengakuan iman GBI bukanlah suatu usaha untuk menjadi eksklusif, namun memang ada prinsip-prinsip tertentu yang diperlukan dalam rangka pelayanan. Sehingga kebutuhan suatu sinode untuk menjadikan prinsip tersebut sebagai butir dalam pengakuan imannya adalah perkara yang mendasar. Namun yang harus diutamakan bukanlah perbedaannya, tetapi kesatuan tubuh Kristus di mana dasarnya adalah kasih. Mari kita mengingat nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 14. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memenuhi kita pagi hari ini. Kuasa kasih-Mu melingkupi setiap kami, Tuhan. Bahwa kami lebih lagi dekat dengan-Mu, bahwa kami terbang tinggi seperti Raja Wali, dan merasakan kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku, rasakan anugerah mengalir dalam-Mu. Ku tahu Tuhan kelemahan hatiku, ku tahu Tuhan kelemahan hatiku.
dalam rumah-Mu lagi untuk berbuat ibadah kepada Tuhan. Kami memperlihatkan diri kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, untuk memperlihatkan bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan menolong kami dalam segala perkara. Tuhan berjaga-jaga atas hidup kami setiap hari, bahkan setiap jam. Keluar masuk kami Tuhan pelihara. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh memuji Tuhan. Kami sungguh memuja Tuhan untuk apa yang telah Tuhan buat bagi hidup kami. Kebaikan yang tidak pernah kami terima dari tempat yang lain Tuhan, kami menerimanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami buat bagi Tuhan, biar Tuhan taruh itu di dalam hati kami melalui pesan-pesan-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Urapi lidah mulut hamba-Mu ini Tuhan, hanya melakukan yang menjadi perintah Tuhan, bukan melakukan apa yang menjadi keinginan hati hamba sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Kapan ya terakhir kali seksi ini? Kayaknya 6 tahun ya. Kayaknya hampir 2 abad begitu ya. Jadi saya dari sejak sebelum pandemi, ya ini saya harus memberikan pertanggung jawab. Kenapa saya mangkir dari sini sebegitu lamanya? Ya, sejak sebelum pandemi Tuhan bawa saya kepada pelayanan yang lain. Jadi saya agak menghilang dari jaringan gereja kita. Tuhan bawa saya ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, saudara ya. Tahun 18 saya ke Halmahera, Morotai berkali-kali, Maluku Utara sana, dekat Filipina. Kemudian tahun 1920 saya ke Sumatera Utara dan sampai ke Nias berkali-kali. Dan kemudian tahun 20 ya karena pandemi, ya kami stop dulu, tapi setelah pandemi reda saya ke NTT ya, bangun beberapa menara doa di sana, non-gatsu ya. Saya ke pulau-pulau, ke Safu, Alor, Rote ya, Atambua dan sebagainya ya. Kemudian sejak tahun 23 ini Tuhan bawa saya ke agak ke utara lagi, dari Bitung sampai ke Minahasa, dan membangun beberapa menara doa di sana, gitu ya. Dan hari-hari ini saya sedang bergumul untuk masuk ke Provinsi Gorontalo. Ya. Itulah yang Tuhan bawa bagi saya, sehingga saya harus apa ya, mengesampingkan apa yang dulu saya kerjakan di antara gereja kita ya. Tapi masih tetap di dalam visi GBI Gasu mendirikan menara doa, dan ya sampai hari ini puji Tuhan sudah ada 70 menara doa non Gasu ya. Dan saya bermimpi untuk membangun 200 menara doa ya. Saya minta dari Tuhan, Tuhan panjangkan umur saya supaya saya bisa bangun 200 menara doa di seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur. So far kami sudah ada di Sabang dan Merauke, dan sedang bangun di Jayapura. Di NTT ada sekitar 6 menara doa, di Manado, Minahasa ada 6 menara doa, di Nias ada 30 menara doa, Provinsi Sumatera Utara, di Banda Aceh ada 1, dan sedang membangun rintisan juga beberapa tempat di Lok Semawe dan sebagainya. Kami sedang ya melakukan hal itu, dan ya mohon maaf, saya merasa itu panggilan saya, dan bukan lagi di mimbar seperti sekarang ini, hanya karena kesampur sama Ibu Gembala di Moin
ya saya tiba-tiba kedapatan ya, ngumpet bertahun-tahun, kedapatan di Moi, lagi ngobrol sama seorang ketua sinode, ya, jadi akhirnya saya ya kesini juga. Ya itulah kira-kira laporan saya kenapa saya tidak ada di sini hari-hari ini. Tapi saya masuk ke sini, saya melihat Anda semua sangat baik-baik, ya, gereja ini sangat baik-baik. Dari sepanjang jalan saya merasa apakah Pademangan masih baik-baik seperti sebelum pandemi, ya. Tapi ternyata Tuhan baik, ya. Tuhan pelihara Anda sekalian seperti yang saya lihat hari ini, ya. Sekarang mari kita masuk kepada pesan firman Tuhan. Jadi saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah freedom, ya. Freedom itu artinya merdeka, ya, kemerdekaan, ya. Apa sih ya? Mari kita putuskan dulu disclaimer-nya ya saudara ya. Yang namanya freedom itu seperti apa, ya? Yang namanya merdeka itu seperti apa? Merdeka itu artinya kita bebas melakukan apa yang kita mau. Kita bebas memilih apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau raih, ya. Dan tidak ada satu kuasa yang lebih tinggi dari kita untuk menahan kita, melarang kita, menghambat kita, ya saudara ya. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan, ya saudara ya. Sebetulnya freedom itu saudara ya sama dengan free will, ya. Kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang punya free will. Tapi pada kenyataannya saudara, ada banyak manusia pada zaman ini tidak punya freedom di dalam free will-nya. Ya, dia lebih tunduk kepada hasutan-hasutan iblis daripada merdeka di hadapan Tuhan. Ya. Nah saudara, itulah yang saya pengen share kepada saudara hari ini, ya. Dan ini juga merupakan satu apa ya saudara ya, pengalaman perjalanan rohani saya selama 5-6 tahun terakhir ini. Bagaimana kita bisa hidup sampai kita itu benar-benar merdeka, gitu ya saudara ya. Next. Jadi saudara, ayat kuncinya ada di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, saya suka sekali kata benar-benar, ya saudara ya, karena tidak setengah-setengah, tapi sungguh-sungguh dan sepenuhnya merdeka. Ya. Saudara, kita semua terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tapi saudara ya. Tapi pada kenyataannya saudara ya, ada banyak orang yang belum merdeka, ya. Ada banyak orang yang hidup di bawah tekanan, di bawah intimidasi, di bawah provokasi oleh kuasa kegelapan, ya saudara. We are not really free, ya saudara ya. Kita tidak sedang benar-benar merdeka, ya, tidak sedang benar-benar bebas. Dan ini ada banyak saudara dalam hidup kita ini tali-tali yang tidak kelihatan, ya saudara ya, yang menghambat kita untuk melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan kita sebagai orang tebusan. Ya saudara ya, saya percaya saudara ya, keseluruhan keinginan kita sebagai orang tebusan adalah melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya saudara ya, cuma kadang-kadang kita tidak punya kemerdekaan untuk melakukan itu. Ya saudara, ada banyak perkara, ya saudara, yang menindas kita, yang menekan kita. Next, ya saudara, pada kenyataannya saudara ya, realitas hidup kita itu seperti apa? Nomor satu saudara ya, realitas duniawi kita, keseharian kita, daily life kita, ya saudara ya. Saya kenal seorang penginjil pada zaman tahun 70-an ke atas saudara ya, namanya Don Leonardo, orang GPDI, ya saudara. Dia dulu pengusaha yang cukupan, ya saudara. Dia punya ekspedisi di Priok, punya real estate di Kewayaran Lama dan sebagainya. Lalu dia ketemu sama Yusuf Roni dan kemudian dia bertobat, lalu jadi penginjil. Ya, nah saudara,
Saya ingat sekali apa yang dia katakan waktu dia bikin KKR di Makassar. Waktu itu saya masih tinggal di Makassar, saudara. Ya, dia mengatakan hidup itu realitasnya adalah deretan derita yang diatasi. Kita ketemu satu derita, kita bergumul, kita berjuang, kita menang, ya, tarik nafas sebentar, kemudian ada derita berikutnya lagi, ya. Kemudian kita bergumul lagi, dan itu berulang-ulang, dan itulah hidup kita yang real. Itu realitas hidup kita, saudara, ya. Deretan derita yang diatasi, seperti orang yang berlomba lari gawang. Saudara pernah lihat lari gawang? Ya saudara ya, ada gawang yang harus dilompati, gawang rendah sih saudara ya, itu harus dilompati, ya saudara. Itu deretan gawang yang harus diatasi. Itu realitas keseharian kita dalam hidup kita yang nyata, ya saudara ya. Lalu realitas di dalam hidup rohani kita seperti apa, saudara? Ya. Ada satu buku ya saudara dari Philip Yancey, seorang hamba Tuhan Amerika. Dia mengatakan begini, ya, judul bukunya itu adalah Doa. Ya. Dia bilang begini, kadang-kadang kita melakukan apa yang Tuhan tidak suka, dan kadang-kadang Tuhan melakukan apa yang kita tidak suka. Ya saudara ya, kadang-kadang kita yang tidak menyukakan hati Tuhan, kadang-kadang Tuhan tidak menyukakan hati kita. Ya, kita hidup dalam kesimpang siuran dengan Tuhan. Kita hidup dalam misunderstanding dengan Tuhan. Ya saudara, dan kemudian kita punya problem yang rumit sekali ketika kita menjalani kehidupan doa kita. Ya saudara ya, kita tidak tahu ya saudara ya, apa yang kita minta itu baik atau tidak, ya. Kita tidak tahu apa yang kita minta itu Tuhan mau kasih atau tidak. Lalu hidup ya saudara ya, ketika Anda di dalam satu masalah, lalu Anda berdoa, lalu Anda merasa sepertinya doanya ini tidak terjawab. Ada berapa banyak dari saudara yang mengalami itu? Saya mengalami, ya saudara ya. Saya kadang-kadang minta sama Tuhan satu perkara, dan saya pikir yang saya minta itu baik, ya saudara, dan Tuhan tidak memberi, ya. Lalu saya berpikir harusnya Tuhan memberi. Kalau Dia tidak beri, jangan-jangan Dia tidak sanggup beri. Lalu saya mulai memaafkan Tuhan. Lalu saya mau coba lebih rohani dari Tuhan. Ya, oh ya sudahlah, tidak apa-apa, Tuhan begitu. Saya tetap setia sama Tuhan walaupun Tuhan tidak kadang-kadang gagal memenuhi apa yang saya perlukan. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Lalu hal itu sangat mendegradasi iman kita, ya, sangat mendegradasi pengenalan kita akan Tuhan, ya saudara. In reality Tuhan tidak seperti itu, saudara. Ya, jauh daripada kondisi yang seperti itu, ya saudara ya. Ya saudara, Tuhan memang saudara mau memberikan apa yang Dia janjikan, ya saudara ya. Tapi masalahnya saudara, kadang-kadang saudara, relation kita dengan Tuhan itu konektivitas kita dengan Tuhan tidak seperti 5G atau 6G, ya saudara ya. Tersendat-sendat, piarpet, ya saudara, up and down, ya saudara ya. Seperti zaman dulu waktu handphone baru ada, saudara, yang namanya GSM, ya, goyang sedikit mati gitu ya saudara ya. Nah, seperti itulah saudara kita ya. Ada masalah apa-apa sedikit, mati koneksi, ya saudara ya. Kadang-kadang hubungan kita seperti itu. Tapi Anda tahu saudara, dari sisi Tuhan, apa yang Dia mau? Next. Dari sisi Tuhan Dia bilang apa saudara? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Ya saudara ya. Kalau perjanjian lama lebih parah lagi saudara, dengan segenap kekuatanmu. Ya saudara ya. Dalam perjanjian baru dengan segenap akal budimu, artinya dengan segenap jiwa kita. Ya saudara ya. Jadi saudara, kita harus mengerti ya saudara, punya akal budi yang dirohanikan, yang diilahikan,
yang dikuduskan, saudara ya, bukan akal budi yang tidak dikuduskan, tapi saudara dikatakan persembahkan segala akal budimu itu kepada Tuhan, ya, untuk dikuduskan oleh Tuhan, ya saudara. Jadi saudara, antara kita dengan Tuhan, selain keselamatan, saudara, keselamatan tanpa syarat, ya, tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku, ya saudara ya. Itu kemarin istri saya, saudara ya, dia gaptek, ya, dia dapat SMS, ya, promo kuota internet 30 GB hanya dengan uang Rp1 dan bla bla bla, ya. Saya bilang, saya baca lihat, pasti ada S dan K di situ. Ya, nggak usah saya lihat, nggak mungkin orang jual kuota internet 30 GB Rp1. Itu pasti ada S dan K, ya saudara ya. Pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah saudara, di dalam kekristenan ini, ya saudara ya, sebetulnya hanya keselamatan yang nggak ada syarat dan ketentuannya. Itu gratis tis, ya, tanpa syarat dan ketentuan. Tapi di luar itu, di luar keselamatan, ya saudara, keselamatan itu memang anugerah, ya, tidak bisa saudara beli karena saudara tidak sanggup beli. Jadi itu memang diberikan dengan gratis saja, sudahlah, digratisin aja, ya, mau dibayar juga tidak bisa bayar kita, ya. Nah saudara, ini yang kita punya, ya saudara ya. Keselamatan ke gratis tis, tapi di luar keselamatan itu ada harga yang harus dibayar, ya saudara ya. Sebagai contoh saudara ya, next, ada satu ayat yang kita sangat-sangat suka, ya saudara ya, Matius 6 ayat 33, ya. Saudara bangun tidur lelap, saudara mimpi macam-macam, bangun tidur tanya Matius 6 ayat 33, pasti jawab saudara ya. Tidak mungkin saudara bisa salah jawab, ya. Nah saudara, dikatakan di sini, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya saudara ya, ada beberapa terjemahan mengatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka, ya, semuanya itu akan diberikan kepadamu. Jadi ada kata maka di situ, saudara. Artinya ada sebab dan akibat di situ, saudara ya. Saudara, pada satu hari saya sedang di Sangir, Talau, utara sana, saudara ya, di Pulau Sangihe, dan ada satu kota namanya Tahuna, dan saya sedang pelayanan di sana, di sebuah GPDI yang besar sekali, saudara ya. Jemaatnya 700 orang gitu. Dan saudara, Tahuna kota kecil dan tidak ada hotel, jadi saya tinggal di losmen, ya saudara ya. Anda tahu losmen, saudara, rumah yang disulap jadi penginapan, ya saudara ya. Jadi losmen itu, saudara, yang punya itu tinggal di belakang, terus di depan itu, di rumah yang di depan itu, kamar-kamarnya itu disewakan buat tamu-tamu. Nah saya itu pengalaman pelayanannya malam, jadi akhirnya pagi sampai sore itu tidak tahu bikin apa, saya duduk-duduk di terasnya losmen itu. Milik losmen ini kemudian dia keluar dari belakang, dia lihat saya duduk-duduk, tidak ada bengong-bengong aja, lalu dia duduk di sebelah saya, ngajak saya ngomong-ngomong. Lalu dia tanya, Bapak ini pendeta ya, yang nanti khotbah di GPD? Iya Pak, gitu. Bapak tahu Matius 6 ayat 33? Oh tahu, coba Bapak baca. Ya jadi saya baca lah, saudara ya. Matius 6 ayat 33, carilah dulu, sampai kelar. Terus bilang, salah Pak, bukan begitu bacanya. Kok bukan begitu? Jadi bagaimana? Dia bilang begini, tetapi carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Titik, bukan koma. Loh, masih ada lanjutannya. Dia bilang, yang lanjutannya itu bukan urusan kita, itu urusannya Tuhan. Ya. Yang urusan kita itu yang kalimat pertama, carilah dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Itu urusan kita.
Ya, itu yang harus kita baca berulang-ulang. Jadi saudara, oh begitu ya. Saya baru tahu ya saudara ya, ada yang lebih dari saya ya saudara ya. Dan dia bilang waktu kita fokus ke situ, nanti yang sisanya bagian Tuhan, dia akan lakukan bagian Tuhan. Nah, banyak orang Kristen saudara punya dua salah paham di sini. Nomor satu ya saudara ya, dia berpikir bahwa ayat ini untuk semua orang. Sebetulnya tidak saudara. Kalau saudara lihat dalam konteks apa ayat ini ada, di dalam Matius pasal yang ke-6. Saudara, itu adalah khotbah di bukit. Matius 5, 6, 7 itu adalah khotbah di bukit. Dan saudara, siapa pendengar khotbah di bukit? Bukan 5.000 orang yang makan roti itu. Bukan saudara. Murid. Hanya 12 murid yang meninggalkan danau itu dan tepian danau itu dan naik ke bukit. Lalu Tuhan Yesus duduk di atas sebuah batu dan hanya murid-murid yang mengikut dia naik di atas bukit. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian saudara, bukitnya tidak tinggi-tinggi amat saudara ya. Tapi kenyataannya saudara hanya 12 orang yang naik. Yang lainnya tidak naik saudara ya. Biar saudara umur 80 tahun pun saudara akan sanggup naik ke bukit itu, karena itu tidak seberapa tinggi. Nah saudara, ada orang Kristen malas susah ya saudara ya, lalu berpikir bahwa ayat itu untuk dia. Tapi di other side dia pemalas, dia malas rohani ya, dia manja rohani, dia memanjakan dirinya sendiri, nggak mau susah. Tapi dia mau klaim ya seluruh janji Tuhan. Sementara janji Tuhan yang ini tidak seperti anugerah keselamatan. Janji Tuhan yang ini hanya untuk certain people, hanya untuk orang-orang tertentu. Ya saudara, yaitu orang yang mau jadi murid. Ya saudara, next. Jadi saudara, apa itu murid saudara ya? Saya akan baca saudara ya. Oh ya, oke. Next. Jadi perkumpulan doa itu sebetulnya tidak boleh ada saudara ya. Ayat itu mengatakan carilah dahulu segala kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata-kata maka semuanya akan ditambahkan kepadamu saudara, itu garansi dari Tuhan bahwa apapun yang kita minta Tuhan akan kasih. Ya saudara ya. Artinya saudara, kalau Tuhan memang mau ngasih, kita tidak usah repot-repot sebetulnya. Oh dia mau kasih kok. Ya, kita belum minta saudara, kita belum lahir, Tuhan sudah mau kasih. Tapi kenyataannya saudara, kita sampai minta pun tidak dikasih. Kenapa saudara? Karena itu berita bukan buat kita. Kenapa itu berita bukan buat kita? Karena kita bukan murid. Jadi saudara, syarat mutlak nomor 1 ya saudara ya, untuk terima segenap janji Tuhan dan bukannya bergumul tarik tambang sama Tuhan di dalam doa. Ya saudara, ada banyak orang saudara ya, doa setengah jam sehari nggak dijawab, tambah sejam. Ya saudara ya, nggak dijawab tambah puasa, nggak dijawab tambah bernasar. Ya saudara, doa menjadi alat untuk memaksa Tuhan ya, memberikan apa yang sebetulnya Tuhan tidak mau ngasih. Ya saudara, kenapa saudara? Kita bukan penerima janji itu. Ya, kalau kita penerima janji itu, nggak mungkin Tuhan ingkar janji. Ya saudara, jadi apa yang harus kita lakukan saudara? Ya, adalah nomor 1 kita harus jadi murid. Ya saudara ya. Oh jadi murid itu ya di dalam ekspresi gereja kita menjadi anggota kelompok sel, ikut kelas kom dan lain-lain saudara ya. Tapi lebih daripada itu, lebih daripada rutinitas yang seperti itu saudara, kita harus punya satu komitmen pribadi kepada Tuhan. Ya saudara, Hosea mengatakan ya, tapi marilah kita ya
mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, ya, ia akan muncul seperti fajar, ya. Nah, saudara, apa itu saudara kata fajar itu? Apa itu saudara? Apa itu jadi murid saudara? Mengenal, dikatakan Hosea bilang, kamu kalau tidak sungguh-sungguh, kalau nggak punya effort, nggak punya usaha, kamu nggak akan bisa ini, ya. Karena ada banyak orang akan menarik tanganmu untuk tidak maju di dalam Tuhan. Akan ada banyak tali-tali dunia ini yang menghambat kemajuan rohanimu. Jadi kalau kamu tidak berkeras hati, ya, kalau kamu tidak ngotot, kalau kamu tidak nekat, ya, nah, saudara, engkau tidak akan bisa. Apa itu mengenal Tuhan, saudara? Ya, nomor satu, saudara, jadi murid itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, ya. Anda tahu Presiden Jokowi? Siapa tidak tahu di sini? Semua tahu. Tapi Anda tidak kenal. Ada banyak orang, saudara, tahu Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Ya, untuk kenal Anda harus mendekat. Untuk mendekat ada hambatan-hambatan, saudara, ya. Iblis tidak akan suka saudara mendekat kepada Tuhan. Jadi Anda harus berusaha sungguh-sungguh. Nah, saudara, kelihatannya ini bukan satu ajakan yang enak, bukan satu ajakan yang baik, ya saudara. Tapi saya mau bilang kepada saudara, mengenal Tuhan itu sangat interesting, sangat menggairahkan, ya saudara. Saya sering ke Minahasa, saudara. Ada satu daerah pegunungan namanya Modo Inding, 1100 meter di atas permukaan laut, saudara. Penghasil sayur terutama di seluruh Indonesia Timur, ya saudara. Dikirim sampai Papua itu, saudara. Kalau sudah panen itu kol besarnya saudara segini, ya. Saudara tahu, daun paling luar itu kalau kol itu, saudara, warnanya hijau, ya. Itu dibuang punya, saudara, ya. Itu tidak pernah dimakan, itu buat makanan ternak, ya saudara, ya. Itu yang pernah dimakan. Di dalamnya baru dimakan jadi sayur. Nah, saudara, kalau kita kupas itu, saudara, berlapis-lapis, ya, daun lebih dalam, paling di lapisan lebih dalam, ibu-ibu tahu, makin dalam makin putih, makin indah, makin manis. Itulah sifat Tuhan juga, saudara. Kalau kita kenal Tuhan, kita akan excited, ya saudara. Kenal Tuhan lebih dekat, oh ternyata sifatnya begini. Kenal lebih dekat lagi, ternyata sifatnya begini. Kenal lebih dekat, ternyata sifatnya begini. Saya merayu saudara, ya, untuk buat satu komitmen, ya saudara, untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak akan menyesal, tidak akan rugi, dan Anda akan merasakan itu yang namanya spiritual happiness, kebahagiaan rohani yang nggak bisa saudara tukarkan dengan kebahagiaan dunia ini. Ya saudara, nomor satu, saudara, kita akan bertumbuh di situ dan kita akan tahu, ya, sifat-sifat luhur Tuhan yang tadinya kita tidak tahu, kita jadi tahu, saudara, ya. Kekudusan Tuhan yang tadi kita tidak tahu standarnya seperti apa, ya saudara. Saudara, hari ini kalau saudara tanya sama saya 1 sampai 10, Bapak Robi sudah sampai di mana pengenalan akan Tuhan? Saya pikir saya baru 1 loh, belum 2 gitu. Baru melangkah rasanya, ya. Ada terlalu banyak hal tentang Tuhan yang saya belum ketahui, dan itu semua indah, tidak ada yang buruk. Bayangkan saudara, engkau punya satu trajektori yang tersedia bagimu untuk berjalan di dalam perjalanan rohani yang seperti itu. Ya, seorang teman saya di Singapura ngirimin saya quote, dia bilang begini, engkau bisa mencari Tuhan, mengenal Tuhan, mendekati Tuhan sebanyak yang engkau mau. Tuhan tidak main peta umpat dengan kita. Hosea mengatakan dia akan muncul seperti fajar, ya saudara, ya. Dia akan makin lama makin terlihat oleh saudara. Nomor 2, saudara, next, menjadi prajurit. Saudara, ini namanya bertumbuh tadi dalam pengenalan, sekarang bertumbuh di dalam pelayanan. Mari saudara, kalau saudara kenal Tuhan, saudara mengasihi Tuhan,
saudara akan willing to give your best, saudara ya. Tuhan, saudara akan ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan, ya saudara ya. Anda tahu saudara ya, ketika Anda mulai sampai di level ini, ada ayat mengatakan saudara, prajurit itu tidak memusingkan kebutuhannya sendiri. Ya sebab, kenapa saudara? Kalau kita jadi prajurit Tuhan, maka negara yang harus sediakan kita punya pakaian, kita punya senjata, kita punya makanan, kita punya tempat tinggal. Semua negara harus sediakan. Ya saudara, sekali saudara berkomitmen untuk menjadi seorang prajurit Tuhan, Tuhan akan sediakan semua, saudara. Ya, Anda tinggal bilang saya mau. Ya saudara ya, saya mau bilang kepada saudara, Anda ini sebetulnya kalau saya mau bilang ya saudara ya, mimbar saya ini cuma segini loh saudara ya. Suara saya cuma didengar 4 tembok ini. Di luar sana sudah tidak kedengaran suara saya. Mau bicara apapun, seindah apapun, tidak ada orang dengar lagi di belakang tembok itu. Tapi saudara, saya ini orang bilang saya pendeta. Secara sinode saya punya pangkat, punya jabatan, punya status, ya saudara. Ya, Anda mungkin tidak, hanya jemaat biasa, tapi saya mau bilang, daya jangkau Anda jauh di atas sana, di luar sana. Di luar sana, saudara, di tempat saudara tinggal, saudara bekerja, saudara bertetangga, berkeluarga besar, semua itu jauh di luar jangkauan saya. Jangkauan saudara jauh lebih besar dari jangkauan saya. Saya masuk kantor kemana-mana, kelilingin saya, saudara, semua orang sudah Kristen. Saya nggak tahu mau bikin apa lagi. Tapi saudara, engkau ada ditempatkan Tuhan di luar sana. Ya saudara, belalah kerajaan Allah yang engkau hidupi dengan segala kebenarannya tadi. Jangan cuma tahu, jangan cuma senang, jangan cuma cinta, tapi lakukan sesuatu kalau memang engkau cinta sama Tuhan. Ya saudara, ada banyak perkara, saya nggak bisa ngomongin di sini saudara, yang kalau saudara lakukan, ya saudara, apa beban yang Tuhan taruh di dalam hatimu, ya saudara. Saya kesini naik Grab saudara, ya, di sepanjang jalan saya ngobrol sama supir Grab itu, dia cerita bagaimana dia kena pinjol, dia sedang dikejar-kejar debt collector, dia sedang tidak bisa bayar kontrakan rumah, istrinya mau lari dan segala macam. Buat saya saudara itu kesempatan yang luar biasa. Saya minta nomor HP-nya. Saya minta. Ya. Saya mau ngobrol sama dia. Ya saudara. Tapi itu kesempatan yang sedikit buat saya saudara. Anda punya begitu banyak kesempatan. Jauh lebih banyak dari yang saya punya. Nah saudara, mari. Kalau saudara udah jadi orang yang mengasihi Tuhan, berbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Ya saudara, dan jangan menahan-nahan apa yang saudara melakukan bagi Tuhan. Ya, kalau orang mau jadi prajurit saudara tanya aja yang baru lulus dari akademi militer, ya saudara ya, tanya cita-citanya. Ya, nggak ada saudara orang jadi militer itu cita-citanya mau jadi kopral seumur hidup, nggak ada. Ya saudara ya, pasti kalau ditanya, saya kepingin jadi jenderal, saya kepingin menang perang, saya kepingin nambah bintang. Itu cita-cita setiap orang yang jadi tentara. Saudara, saya harap saudara, Anda punya cita-cita yang tinggi di dalam Tuhan. Jangan pernah puas dengan apa yang sudah ada, yang sudah pernah saudara lakukan. Ya saudara, bos saya waktu saya kerja sekuler, dia bilang begini, Rob, kalau orang cita-citanya besar, itu orang besar. Kalau orang cita-citanya kecil, itu orang kecil. Ya, saudara, kalau cita-citamu besar, engkau akan jadi orang besar bagi kerajaan Allah. Tapi kalau cita-citamu kecil, engkau akan jadi orang kecil dalam kerajaan Allah. Ya, saudara. Nah, tapi ketika kita bertekad seperti itu, saudara, ada banyak tantangan. Next, ya saudara, ada banyak hal yang menguji kasih kita kepada Tuhan. Ya, ketika ini, saudara, hal yang paling sangat menguji kita apa, saudara? Uang. Firman Tuhan mengatakan di mana hartamu di situ hatimu. Ya saudara ya. Maka saya mau bilang kepada saudara ya, ini tantangan paling tinggi dalam hidup kita. Uang itu penting bagi kita saudara.
kita setengah mati, ya saudara, di luar rumah sepanjang hari hanya untuk mengejar uang, karena uang itu yang bisa menghidupi kita hari-hari ini. Tapi saudara tapi saya mau bilang kepada saudara, ya, ketika Tuhan berperkara dengan kita dalam hal uang, ya saudara, Tuhan sedang menguji apakah engkau mengasihi aku atau Mammon. Ya saudara, Tuhan tahu saudara, saingan dia satu-satunya adalah Mammon. Ya saudara ya, ada satu kumpulan hamba-hamba Tuhan kemarin saudara, waktu pandemi, semua ibadah lockdown, semua orang ibadah online, gembala-gembala risau. Ini anak jemaat kita ini sebetulnya rohaninya bagaimana nih kondisinya nih? Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa kunjungi, ya. Kita cuma bisa ketemu di Zoom, ya. Ini bagaimana ini? Ya. Apakah mereka bertumbuh atau mereka suam-suam atau mereka on fire? Ya. Semua bingung. Bagaimana caranya mengukur ini? Dan saudara, dan kemudian mereka bingung. Bagaimana ini? Bagaimana? Ya saudara, dan akhirnya ada satu hamba Tuhan mengatakan, itu gampang. Gimana gampang? Lihat aja, kalau mereka kirim persembahan online, berarti mereka sudah on fire. Karena gimana hatinya, disitulah hartanya. Kalau mereka tidak kirim online uang persembahannya, berarti mereka suam. Karena di mana hartamu, di situ hatinya. Ya saudara, kita nggak bisa pungkiri, hati kita ada di dalam harta kita. Nggak ada yang kita bisa pungkiri. Tapi justru disitulah Tuhan berperkara dengan kita. Ya saudara, next. Jadi saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, ya, kalau saudara bisa mengatasi halang rintang ini, ya, mengatasi keengganan untuk bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan, mengatasi keengganan untuk mulai melayani Tuhan, yang sudah melayani lebih dari sekarang. Ya saudara, saya harap apa yang keluar dari mulut saya hari ini, ya, bukan nanti keluar dari sana, udah keluar juga dari hidupmu. Ya, saya mau bilang saudara, apa yang saudara kerjakan hari ini itu masih belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan harapkan dari saudara. Saudara sudah dengar apa yang saya ngomong, saudara. Ya, tapi saya merasa saudara, ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, give me another mountain, beri saya gunung yang lain. Saya mau bicara seperti Kaleb saudara kepada Tuhan. Ya saudara, ada yang hari ini sudah mulai memegang sesuatu dalam tanganmu, ya, minta yang lebih lagi dari Tuhan, minta yang lebih lagi. Yang belum minta sama Tuhan, harus bikin apa buat Tuhan. Jangan berhenti saudara, ya, jangan berhenti. Anda harus jadi murid, Anda harus jadi prajurit, dan Anda harus mengasihi Tuhan, ya, dengan uangmu sekalipun, ya saudara. Atau kalau tidak demikian, jangan kalian pikir bahwa Tuhan percaya Allah bahwa kita mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal. Ya saudara, itu yang saya mau pesan kepada saudara. Bertumbuhlah di dalam mengasihi Tuhan. Ya, nomor 1, bertumbuhlah di dalam pengenalan. Nomor 2, bertumbuhlah dalam pelayanan. Nomor 3, bertumbuhlah di dalam mengasihi Tuhan. Ketika saudara ada di situ saudara, ya, maka saudara akan mengalami kemenangan, dan kemenangan itu memang memerdekakan kita dari segala bujukan iblis, hambatan iblis, provokasi iblis. Saudara, kita merdeka untuk melakukannya bagi Tuhan. Ya saudara, ada satu kemerdekaan rohani dan ada satu kemerdekaan finansial di dalam hidup kita. Ada bebas untuk memberi apa yang saudara memberikan kepada Tuhan. Ya, Anda bebas bertumbuh, ya, apa yang saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya saudara, ini pesan firman Tuhan hari ini kepada kita. Saudara,
Saya punya satu pengalaman. Tahun 18, saudara, saya itu punya satu anak rohani. Dia seorang PhD, S3, ya saudara ya, doktor dalam akupuntur. Dan dia sangat sakti menurut saya, saudara ya. Sudah beberapa orang yang dia sembuhkan, saudara, dari kanker tanpa operasi. Ya, Pak Heki tahu, Pak Rudi Lim, satu. Pak Heki tahu, Yulia, staf saya, itu dua. Ya, dan ada lagi satu menantu saya sendiri, ya, istri dari anak laki-laki saya, saudara. Yang saya lihat sendiri sudah 3 orang, kanker stadium 4 itu sembuh. Saudara, dia kaya sekali, saudara, ya, rumah banyak sekali rumahnya, dan dia Tuhan suruh lepaskan semua pekerjaannya dia ke Sydney untuk jadi hamba Tuhan, dirikan gereja, dan sekarang dia sudah bangun 5 gereja di Australia dan New Zealand, ya saudara. Satu hari, saudara, saya ngobrol sama dia, tiba-tiba dia bilang, Pastor, belilah rumah di Sentul City, biar pastor tidak usah pergi jauh-jauh. Oh, iya, boleh juga ya, good idea. Saya juga kepingin sih punya rumah, saya bilang gitu. Nah, saudara, dan kemudian saya carilah rumah. Jadi saya cari rumah, saudara. Ada yang 300 juta pada waktu itu tahun 18, ada yang 500, ada yang 1M, ada yang 2M, ada yang 3M. Saya kan tidak tahu dia mau beliin saya yang kayak apa. Jadi saya minta penawaran macam-macam. Lalu saya kasih tahu sama dia, ini, ada yang segini. Bukan begitu, Pastor, mau saya. Pastor beli tanah. Beli tanah. Ya. Berapa tanahnya? 2000 meter. 2000 meter. Besar amat, 2000 meter. Iya, Pastor. Bangun 2 rumah. Ya. Satu buat Pastor, satu buat saya. Kemudian nanti saya kita tanam pohon rambutan, ya. Ini dokter perempuan, saudara. Saya mau manjat pohon lalu makan rambutan di atas pohon. Yang digigitin semut kamu nanti. Itu saudara, dan kemudian tapi dia serius, saudara. Jadi saya hapus semua itu penawaran, mulai cari lagi tanah. Ya, ternyata 5 juta 1 meter pada zaman itu. Ya, saudara, tahun 18. Akhirnya, saudara, saya ketemu satu tanah, saudara, 1.700 meter, suratnya komplit, orangnya butuh duit, tanpa perantara, kenal sama yang punya. Ya, saudara, saya pikir, Tuhan, ini jangan-jangan berkat dari Tuhan buat saya, gitu ya, saudara ya. Jadi saya minta surat-suratnya, lalu saya kasih tahu sama dia, terus dia bilang, oh ya, sebelum saya kasih sama dia, saudara, saya doa dulu, tanya Tuhan, ya, Tuhan, inikah yang memang Tuhan mau kasih sama saya atau bukan? Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan, orang tidak bisa menyembah 2 Tuhan, Mammon atau Dia. Saudara, waktu saya ngomong kayak gitu, saudara, hati saya udah diliputi oleh sukacita yang luar biasa, saudara ya. Itu harganya 9M, saudara. Ya, dia mau bikin rumah lagi 2 di atasnya, mungkin 3, 4M, 5M, ya saudara. Dan saya pikir belasan M ini berkat besar banget bagi saya, saudara ya. Tidak pernah saya pegang uang segitu banyaknya, ya, saudara ya. Saya pikir ini. Dan kemudian, saudara, waktu saya mau kirim, ya, itu data-data ke dia, saya tanya Tuhan dulu. Saya masih ingat, saudara, 18 Desember jam 8:30 malam, saudara. Saya doa dan saya merasakan Tuhan meninggalkan saya. Setengah jam saya merasa saya ditinggalkan oleh Tuhan. Saya bisa mengerti yang namanya Eloi, Eloi lama sabachthani itu, saudara.
24 tahun saya nggak pernah ditinggal oleh Roh Kudus, tapi hari itu malam itu setengah jam saya merasakan saya seperti ditinggal oleh Tuhan. Seperti Tuhan bilang, kalau kamu mau ambil mama, ambil. Dan saudara, saya menjerit berseru kepada Tuhan, Tuhan, 50 M pun saya nggak mau ambil kalau Tuhan nggak ada sama saya. Nggak ada artinya uang itu berapa puluh M kalau saya nggak punya Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya kirim saudara data itu, tapi saya tambahin, maaf, saya tidak akan menerima ini. Itu malam saya kirim jam 9 malam saudara, saya menyerah. Baru Tuhan datang lagi di dalam hidup saya. Saya tidur nyenyak saudara sampai jam 4 pagi, tidak bangun-bangun. Enak tidurnya saudara ya. Habis nolak dulu saudara, habis nolak uang belasan M, saya tidur nyenyak saudara ya. Dan kemudian pagi-pagi jam 4, Sydney jam 8 saudara. Di sini jam 8, saya jam 4 pagi di sini. Dia telepon saya, dia baca saudara, dia marah saudara. Apa ini? Tuhan yang mana ini? Gitu kan. Kamu tidak mau bikin, saya yang bikin. Dan saya kasih kuncinya sama kamu. Ya ngomong gitu saudara, saya bilang gak usah. Gak usah berdebat. Kamu kepingin saya ditinggalin Tuhan ya? Saya bilang gitu ya. Oh enggak lah, pastor saya nggak mau, pastor ditinggal Tuhan, saya nggak mau. Ya udah, nggak jadi ya. Ya saudara, itu kemerdekaan itu seperti itu saudara. Maksud saya, iblis tidak bisa membujuk saya dengan uang berapapun. Itu ya namanya merdeka. Ya saudara, Anda tahu saudara ya, tentu Anda pikir gimana rasanya? Oh rasanya luar biasa saudara. Ya, seminggu pertama saya seperti orang hilang ingatan saudara. Minggu kedua seperti orang migrain. Minggu ketiga seorang seperti orang sakit kepala saudara. Minggu keempat sakit kepala, udah lupa nih ya. Seperti Gonidin gitu ya saudara ya. Setelah 1 bulan saya bisa cerita dengan enak kepada saudara semua. Saudara, saya mau bilang, saya belajar satu perkara, memang butuh keberanian. Tapi percayalah saudara, sakitnya tidak lama. Ya saudara ya, kalau cuma 15 M saudara sakitnya 1 bulan gitu ya. Ya kalau cuma ratusan ribu ya kisahnya 5 menit sakitnya saudara ya. Nah, itu saudara, itu saya mau bilang kepada saudara, ya belajar mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan ingin mereka semua mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tuhan, beri mereka tekad untuk melakukan ini Tuhan. Tuhan, apa yang hamba sampaikan ini kiranya menyentuh hati jemaat-Mu Tuhan, untuk mulai bertumbuh di dalam pengenalan, memperluas pelayanan, dan bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, menghadapi semua tantangan, baik dari dalam hati kami sendiri maupun tantangan-tantangan yang kami lihat dari luar Tuhan, yang kami hadapi dari luar. Tuhan, kami mau merdeka Tuhan. Kami mau merdeka Tuhan. Kami tidak mau hal-hal itu menguasai kami, menghambat kami Tuhan. Kami mau merdeka melakukan apa yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan Tuhan. Kami mau berhasil di dalam hal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri keberanian, beri tekad, beri kesungguhan, beri keinginan Tuhan. Beri mimpi dalam hati mereka Tuhan. Dalam hati jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berdoa biar jemaat pada semangat Tuhan, terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terus semakin mengasihi Tuhan, terus semakin mengasihi Tuhan. Tidak puas dengan apa yang sudah ada, tapi selalu menginginkan lebih daripada itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk dan silakan.
Kesaksian yang memberkati kami Tuhan, buat hamba-Mu Pak Robi ini Tuhan. Biar apa yang kami dengar siang hari ini bukan hanya kami dengar, tapi sungguh menjadi rema dan firman kami. Kami tanam dalam setiap hati kami sehingga itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Robi Tuhan Yesus.
Oh Rabasyakanda, pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Oh dimanapun Kau tempatkan hamba-Mu, tugas-tugas yang Kau berikan kepada hamba, berikan kekuatan, berikan kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Tuhan Kau berkati istri, keluarga besarnya, anak mantu cucunya Tuhan semua, dan perlindungan tangan Tuhan yang sempurna Tuhan. Biar apa yang dikerjakan hamba-Mu ini baru ini Tuhan yang sungguh menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan, bagi gereja-gereja yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami juga boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Kami boleh menjadi mempelai Kristus. Kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Biar hari lepas hari mulai setiap firman yang kami dengar, mulai setiap kejadian, peristiwa-peristiwa yang kami alami dalam setiap kehidupan kami, itu membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga sungguh kami mengenal Tuhan bukan kata orang, tapi kami mengenal Tuhan karena kami sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kami tahu pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami lebih dekat lagi sama Tuhan, bahwa kami lebih lagi mengerti setiap rencana dan kehendak Tuhan buat setiap kami pada zaman ini Bapa, sehingga kami boleh melakukan semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebenarnya kami akan berpisah Tuhan, kami memberikan persembahan bagi kerajaan Tuhan. Mari kita angkat amplop kita. Oh Rabasyakanda, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan ini Tuhan. Biar Tuhan persembahan ini boleh pakai bagi kerajaan-Mu Tuhan, dan melebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menabur dengan pengertian yang benar, kami akan menuai dengan sukacita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, serta kami dimakan tempat tujuan kami masing-masing dan tidak kurang satu apapun. Biar berkat sukacita kami sejahtera harus melimpah-limpah atas setiap kami. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Kekasih-kekasih Allah, terimalah. Ulanglah, terima berkat kasih sukacita kami sejahtera daripada Allah Bapa. Di nama yang Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan bersama penyembahan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kita nangis dua kali untuk menjemput kita di awan-awan yang damai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin, amin, amin. Sebentar ada pengumuman, saya lupa, silakan dulu satu menit. Kita kan ada everyone ya, ada everyone tanggal 3 sampai tanggal 5 Juli ya. Tadi dapat info masih ada kuota ya buat anak-anak muda. Sekali lagi itu hari libur ya, hari libur. Jadi anak-anak muda yang mau ikut ya silakan daftar. Pak, biayanya khusus penerbangan dipotong 50%. Pak, saya juga 50% nggak punya uang Pak. Ngobrol sama saya di belakang. Ya, mau kata harus pergi bagi anak-anak muda. Ya ini kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Ya, jadi kuotanya kemarin udah ditutup, sekarang ada beberapa sedikit kuota, ya nggak banyak ya. Jadi kalau yang mau daftar, ntar pulang daftar. Ya, 50% khusus Pademangan. Ya, kalau nggak salah itu 500, ya jadi hanya 250. Pak, 250 saya nggak ada, ngobrol sama saya. Ya, jadi itu aja pengumuman tanggal 3, tanggal 5 Juli. Itu sekolah libur semua ya, sekolah lagi naik-naikan kelas libur. Jadi itu aja. Tuhan Yesus berkati sampai apa? Oh iya, bagus. Ini kita ada kedatangan tamu juga. Ini anak saya dari Jerman. Nah, tadi main ke ini, besok dia pulang lagi ke sana. Ya, coba berdiri dong. Ya, kemarin ada ketemu Pak, main dengan anaknya Pak katanya. Dulu saya muda juga segini gantengnya. Sekarang udah kemakan usia gini-gini. Ya, jadi kalau kita sebagian tahu, jadi panjang Pak ceritanya Pak. Kita juga nggak ada rencana dia ke Jerman, tapi Tuhan berperkara sampai dia ada di Jerman. Ya, jadi besok malam dia pulang lagi ke Jerman. Dia sudah selesai kuliah, ya kerja di sana di perusahaan listrik swasta Pak. Ya, di Berlin, perusahaan listrik swasta terbesar di sana. Dia sudah bekerja sana. Ya, puji Tuhan. Ya, Pak Rowi udah ketemu. Jadi yang pertama ini Pak, ya, sama Febri kemarin udah ketemu yang ketiga. Nanti saya ketemu yang kedua Pak. Biar komplit lengkap. Ya, itu aja. Ya, di sana dia pelayanan juga di GBI Berlin Pak. Rayon 1F, Rayon 1F. Ya, Pak Budi Sastra ya. Pelayanan apa? Gitar. Ya, itu
Itu aja. Kalau ada juga nanti yang mau rencana mau sekolah ke Jerman, tak pulang boleh tanya-tanya gratis. Ya gimana tuh bisa bagaimana caranya tanya-tanya tak pulang. Ya kalau Bang Jo mau pindah ke sana, ya kan lagi dibutuhkan itu. Ya. Ya udah itu aja dari saya. Ya terima kasih Tuhan Yesus berkati melimpah-limpah sampai minggu depan. Haleluya.